Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan upaya menolak argumentasi atau menolak pemahaman fundamentalis guna menghapus framing buruk terhadap Islam. Mengingat berbagai aksi terorisme berlabel Islam mulai beberapa tahun yang lalu, wajar saja penduduk dunia mengalami fobia terhadap Islam. Pembajakan pesawat yang mengakibatkan hancurnya gedung Putih Amerika tahun 2001, bom Bali 2002, dan organisasi teroris tersistem seperti ISIS. Berbagai aksi terorisme, kekerasan ini sangat cukup membuat penduduk dunia merasa sangat mencekam. Umat Islam disuguhi berbagai tulisan dan hipotesis tentang dunia aman tanpa Islam. Kendati pun demikian, Graham E. Fuller menuliskan dalam A World Without Islam bahwa sebenarnya tindakan terorisme seperti ISIS dalam hal ketegangan antara Timur Tengah dengan Barat akan tetap terjadi sekalipun Islam tidak pernah ada. Ada salah satu alasan Fuller yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh kalangan Muslim secara eksternal. Ia memaparkan bahwa ketegangan secara spesifik antara Islam dengan Barat terjadi karena adanya fundamentalisme dalam diri Islam yang tidak benar. Muhammad Amin kemudian mendefinisikan fundamentalisme dalam Islam adalah upaya memaknai Al-Quran secara tekstual, secara kaku dan tekstual. Kelompok fundamentalis ini juga bersifat eksklusif terhadap budaya luar yang bertentangan dengan Islam. Penolakan terhadap budaya luar tersebut sering mereka ungkapkan dengan perilaku kekerasan dan terorisme. Mereka sebut dengan jihad untuk mencapai label syuhada, meski sebenarnya dunia menganggap bahwa ini adalah tindakan terorisme. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya, dalil apa yang membuat mereka percaya diri, atau motivasi apa yang mendorong mereka sehingga mereka berani mengadakan pemurnian Islam dengan bentuk jihad terorisme. Memang sebenarnya dalam teks-teks Al-Quran terdapat beberapa ayat yang begitu ekstrim ketika dimaknai secara kaku dan tekstual. Di antaranya surah At-Taubah ayat 5. Allah berfirman, "Fa-idzan salakhul ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fakhullu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim." Dalam teks ini memang secara tekstual diterjemahkan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mengintai, menyerang, mengepung, membunuh dan memerangi kaum musyrik sampai mereka bertobat dan masuk Islam. Hal ini sepertinya berbeda dengan tujuan atau misi Islam menebarkan perdamaian ke muka bumi. Dengan demikian, untuk menemukan pesan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, Imam Ibnu Katsir berpijak pada pendapat jumhur atau mayoritas ulama dalam tafsirnya, mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum. Perlu dicarikan ayat lain yang mentaksis ayat tersebut untuk mengungkap pesan yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Ibnu Katsir berkomentar bahwa ayat tersebut telah ditaksis oleh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa idza qataluukum faqtuluhum dzalika jazaa'ul kafirin. Dengan ayat ini mulai terungkaplah sebenarnya bahwa peperangan dalam Islam sebenarnya dalam upaya defensif, bukan attack atau menyerang, mengepung orang kafir. Dalam penggalan ayat terakhir tersebut disebutkan bahwa fa idza qataluukum faqtuluhum, jikalau
orang yang berbeda keyakinan atau orang musyrik menyerang kalian, maka seranglah, kalian boleh menyerang mereka. Dzalika jazaul kafirin, itulah balasan bagi orang yang kafir. Ketika dia dialogkan antara dua ayat surah At-Taubah ayat 5 dengan surah Al-Baqarah ayat 191 ini, mungkin kira-kira Allah menyuruh umat Islam untuk melindungi sebagai tameng. Ketika diserang, maka serang baliklah. Dalil lain yang dijadikan pijakan sebagai motivasi memurnikan agama Islam oleh kelompok fundamentalis, dalam hal ini secara spesifik oleh kelompok ISIS, dinukil oleh Abdul Karim Munte, dinukil dari majalah Dabik terbitan ISIS, bahwa Nabi pernah bersabda, "Ana bariun minal muslimina yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri, artinya tidak bertanggung jawab, kata Nabi, bagi keamanan atau jiwa seorang Islam yang hidup di lingkungan orang musyrik. Ditanya sama sahabat, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah? "La taro'a naruhuma." Nabi menjawab, api pemantik perpecahan konflik antara keduanya sangat mudah terjadi. Sebagaimana yang dipahami kalangan fundamentalis, sepertinya Nabi dengan hadis ini begitu khawatir terhadap keamanan umat Islam dalam mengerjakan syariatnya ketika hidup di lingkungan orang musyrik. Bagaimana tidak, kala itu perpecahan gampang saja terjadi antara penganut agama baru, yakni agama Islam, dengan penganut agama nenek moyang ataupun kaum musyrik. Dalam hal ini Rasul menyarankan agar umat Islam tidak tinggal di negara yang ataupun di lingkungan orang musyrik. Ada komentar menarik dari Abdurrahman bin Muhammad dalam Bugyatul Mustarsyidin. Inna ardo Jawa inna ardo Batawi wa ghaliba ardi Jawa huwa darul Islam. Bahwasanya tanah atau daerah Betawi dan kebanyakan atau sebagian besar daerah Jawa adalah darul Islam, yang mendefinisikan bahwa darul Islam adalah tempat yang aman untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dari waktu ke waktu. Hal inilah kemudian mendorong Afifuddin Muhajir untuk membedakan antara daulah Islamiyah yang hendak dibentuk oleh kalangan fundamentalis dengan negara Islam dengan Darul Islam. Afifuddin Muhajir mengatakan dalam bukunya Fikih Tata Negara bahwa Darul Islam itu secara spesifik adalah wilayah Islam saja, sementara Daulah Islamiyah merupakan wilayah Islam dengan payung hukum syariat Islam. Nah, ketika mengaitkan antara sabda Nabi, memahami sabda Nabi tersebut yang mengarah pada hifdun nafas atau menjaga keamanan diri umat Islam dalam menjalankan syariatnya dengan pendapat ulama, maka kira-kira yang dimaksud Nabi itu adalah umat Islam agar tinggal atau hidup di lingkungan yang terjamin keamanannya untuk melakukan atau mengerjakan syariat Islam. Setelah memahami ini semua, maka framing ataupun tudingan kepada Islam adalah sumber ataupun sarang terorisme sangatlah tidak benar, ataupun dunia aman tanpa Islam sangatlah tidak benar. Karena perintah peperangan ataupun pembunuhan orang musyrik dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya bersifat defensif. Juga untuk mendirikan negara Islam, Daulah Islamiyah yang dihidupkan atau dipopulerkan oleh kalangan fundamentalis, ini tidak sesuai, di mana umat Islam sudah aman di setiap negara ataupun di setiap tempat. Umat Islam aman melaksanakan syariat Islam karena setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, baik muslim ataupun non muslim. Secara spesifik contohnya pada Indonesia, apalagi terdapat teks dari ulama seperti Abdurrahman bin Muhammad bahwa tanah Jawa ataupun tanah Betawi dan sebagian besar daerah Jawa adalah Darul Islam. Dari sini kita bisa mengambil pemahaman bahwa Islam
bukanlah sarang teroris. Dan ketika ayat-ayat ataupun dokumen wahyu berupa Al-Quran dan Al-Hadis dipahami secara benar, maka tidak akan muncul lagi gerakan-gerakan kekerasan seperti terorisme. Dan pemahaman-pemahaman fundamentalis tersebut tentang teks-teks ayat suci itu bisa tertolak dengan berbagai argumen dan berbagai perangkat-perangkat yang memang disarankan untuk digunakan oleh jumhur ulama. Dari itu, maka pemahaman yang dipahami fundamentalis terhadap teks Al-Quran perlu diluruskan sebagaimana yang telah saya sampaikan. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.